Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, materi pertama kita hari ini yaitu pengamalan sila kelima Pancasila. Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Teman-teman, makna sila kelima Pancasila adalah bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah perilaku dan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, yang pertama ada bersikap adil. Bersikap adil tidak harus membagi sama rata. Misalnya, orang tua Melani memberikan uang saku lebih besar kepada kakak Melani. Ini disebabkan kakak Melani lebih banyak kebutuhan daripada Melani. Contoh lain bersikap adil adalah menolong setiap orang tanpa membeda-bedakan suku, ras, atau agama. Selanjutnya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebelum masuk ke kebun binatang, Pak Adi membeli karcis terlebih dahulu. Membeli karcis merupakan kewajiban bagi setiap pengunjung. Setelah membeli karcis, baru diperbolehkan masuk. Mendapat pelayanan petugas kebun binatang merupakan hak setiap pengunjung. Kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, barulah kita menuntut hak kita. Nah teman-teman, selanjutnya gotong royong. Perilaku yang mencerminkan sila kelima Pancasila adalah gotong royong. Misalnya, gotong royong memperbaiki jalan yang rusak, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar rumah, dan lain-lain. Selanjutnya, gemar menabung. Memiliki sikap gemar menabung adalah contoh lain perilaku yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Nah, teman-teman harus selalu berhemat dalam setiap penggunaan kebutuhan hidup, bertutur kata, berpenampilan, dan berperilaku yang sederhana dan wajar. Kebiasaan-kebiasaan ini sangat baik untuk masa depan kita kelak. Nah, teman-teman, materi kedua kita hari ini yaitu mengenal karya 2 dan 3 dimensi dan pengolahan bahan alam dan bahan buatan. Hari ini kita akan melihat bagaimana cara membuat karya 2 dan 3 dimensi dari bahan alam dan bahan buatan. Misalnya yang pertama ada gerabah. Nah, teman-teman kita bisa membuat prakarya dari bahan-bahan sekitar kita, misalnya seperti tanah liat. Gerabah adalah perabotan yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Ada berbagai macam jenis gerabah, seperti guci, lalu ada kendi untuk penyimpanan air minum, dan juga celengan. Lalu ada juga cobek dan ulekan, gentong tempat penyimpan air, dan tempayan yang digunakan sebagai penyimpanan bahan makanan. Supaya lebih menarik, gerabah bisa dihias dengan bahan seperti biji-bijian. Selain tanah liat, kalian juga bisa membuat prakarya dari daun. Misalnya seperti takir. Takir adalah mangkuk dari daun pisang. Selain daun pisang, ada banyak jenis daun yang dapat digunakan sebagai bahan kerajinan tangan. Sebagai contoh adalah daun kelapa, lalu ada daun bambu dan daun pandan. Daun kelapa bisa dibuat menjadi ketupat dan daun bambu kering sebagai kolase. Nah teman-teman, ada pula pandan berduri yang setelah dikeringkan bisa digunakan sebagai anyaman. Teman-teman, jika tadi kita sudah melihat karya 2 dan 3 dimensi yang terbuat dari bahan alam, sekarang kita akan melihat karya 2 dan 3 dimensi yang terbuat dari bahan buatan. Misalnya lampion. Lampion adalah sejenis lampu yang biasanya terbuat dari kertas dengan lilin di dalamnya. Lampion terdiri dari berbagai bentuk dan kegunaan. Selanjutnya ada kolase. Kolase adalah teknik penyusunan karya dengan cara menempelkan bahan-bahan. Kolase bisa terbuat dari berbagai macam kertas. Nah teman-teman, ternyata berbagai jenis bahan alam dan buatan yang ada di sekitar kita bisa diubah menjadi prakarya yang unik dan cantik.
Teman-teman, itulah tadi materi kita hari ini. Untuk tugas teman-teman, silakan pertama teman-teman menuliskan pengalaman kalian dalam bersikap adil kepada orang lain. Tulis di buku tulismu dengan tulisan yang rapi ya. Lalu tugas yang kedua, gambarlah gambar sebuah gerabah dan warnailah gambar kalian. Teman-teman, sekian pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.